Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1750 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini kita akan membahas 7 perkataan salib. Kita sudah ada di perkataan keempat dan perkataan Tuhan Yesus yang kelima di atas kayu salib. Yang pertama Tuhan Yesus bilang apa? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang ketiga, ibu, inilah anakmu. Dan hari ini kita akan membahas perkataan Tuhan Yesus yang keempat, sekaligus yang kelima. Mari buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 27, ayat 46, dan nanti kita akan buka Injil Yohanes 19, ayat 28. Mari kita kupas yang pertama. Matius 27, ayat 46. Demikian firman Tuhan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat secara utuh konteks kebenaran firman Tuhan ini, kita lihat dari ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Amin. Haleluya. Dari jam 12 sampai jam 3 itu, ada yang terjadi tanda alam yang tidak biasa, yaitu kegelapan yang meliputi seluruh bumi selama 3 jam. Kita tahu bahwa perayaan Paskah selalu tepat di saat bulan purnama. Jadi tidak mungkin terjadi kegelapan, karena kita tahu pada saat itu bangsa Israel sedang merayakan Paskah. Jadi tidak mungkin terjadi gelap, tidak mungkin terjadi gerhana matahari. Kalau kita belajar tentang gerhana, paling lama gerhana itu terjadi hanya 15 menitan lah. Tapi kegelapan yang terjadi pada saat itu selama 3 jam. Apa artinya kegelapan itu? Kalau kita belajar kegelapan itu merupakan tanda kemarahan Allah. Coba saudara cek di Matius 24 ayat 29. Matius 25 ayat 30, Kisah Para Rasul 2 ayat 10, dan Wahyu 6 ayat 12. Saudara lihat, kegelapan yang dimaksudkan itu menunjukkan murka Allah kepada mereka yang telah menyalibkan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Saya percaya apa yang Yesus Tuhan perbuat adalah penggenapan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Perkataan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Saya percaya Tuhan Yesus itu adalah sang firman Tuhan. Amin. Karena setiap perkataannya itu adalah penggenapan nubuatan firman Tuhan yang sudah dikatakan para nabi sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya. Perkataan Tuhan Yesus, Tuhan mengutip dalam kitab Mazmur 22 ayat 2.
"Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara lihat, perkataan Yesus di atas kayu salib itu adalah penggenapan firman Tuhan. Amin. Apapun yang Tuhan Yesus perbuat dan lakukan dan apapun yang Dia katakan itu semua penggenapan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saya merenungkan bahwa perkataan Yesus, "Eli, Eli, lama sabachthani" itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus telah memikul dosa-dosa saudara dan saya. Ya, dosa seluruh umat manusia. Sehingga Allah meninggalkan Yesus karena Yesus telah menjadi berdosa karena kita. Karena kita, Dia yang kudus, Dia yang suci, yang tidak berdosa itu menjadi berdosa karena kita. Dia memikul dosa umat manusia dan sebagai konsekuensinya Dia harus mati karena dosa umat manusia. Roma 6 ayat 23, "Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata "mengapa" bukan berarti Tuhan Yesus tidak tahu apa sebabnya Allah meninggalkannya. Tetapi hanya merupakan ungkapan kesedihan secara manusia. Karena Ia ditinggal oleh Bapanya. Karena Yesus memilih mati untuk dosa umat manusia. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata begini, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa." Karena siapa? Karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus yang selalu bersama Bapa, tetapi saat itu harus berpisah sejenak karena Tuhan Yesus menjadi berdosa karena dosa umat manusia. Tuhan Yesus membayar dosa-dosa kita dengan cara mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus menjadi kutuk karena kita. Galatia 3 ayat 13 berkata, "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib." Saudara lihat, Tuhan Yesus rela menjadi terkutuk di atas kayu salib itu karena kita. Karena dosa-dosa kita. Karena kasih-Nya yang luar biasa kepada saudara dan saya. Dia rela meninggalkan tahtanya, kuasanya, kemuliaannya demi saudara dan saya, yang tidak lain dan tidak bukan hanyalah debu tanah. Tetapi saudara dan saya berharga di matanya. Amin. Sehingga Dia rela terpisah dengan Bapa agar saudara dan saya dibenarkan oleh darah-Nya yang kudus itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang terpisah dengan Allah karena dosa saudara, dengar baik. Saudara bisa diperdamaikan dengan Allah. Asalkan saudara mau percaya kepada Yesus. Mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka saudara akan diperdamaikan oleh Tuhan. Haleluya. Roma 5 ayat 1 berkata, "Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya yang sudah percaya, sudah menerima Tuhan Yesus, kita dibenarkan karena iman, dan kita akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang dunia tidak bisa berikan kepada kita, yaitu hidup dalam damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberikan itu kepada saudara dan saya. Sehingga kita tidak takut didakwa oleh iblis, karena kita semua sudah dibenarkan karena iman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara hidup dalam damai sejahtera. Saudara hidup diberkati Tuhan. Saudara memperoleh kehidupan yang kekal. Nanti kita hidup kekal bersama dengan Bapa kita di surga. Haleluya.
Yang kedua, saudara, dalam Injil Yohanes 19 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan Tuhan Yesus ini juga merupakan penggenapan firman Tuhan dalam Mazmur 22 ayat 16 dan Mazmur 69 ayat 22. Mazmur 22 ayat 16 berkata, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Mazmur 69 ayat 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Amin. Di ayat itu, saudara, melihat apa yang terjadi di atas kayu salib itu adalah penggenapan firman Tuhan. Tuhan Yesus menggenapi semuanya itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memperhatikan Matius 27 ayat 34 dan Markus 15 ayat 23, di sana ditulis bahwa Tuhan Yesus menolak minum. Sedangkan di Injil Yohanes pasal 19 ayat 29 dan ayat 30 berkata Tuhan Yesus minum. Perhatikan ayat 29 dan ayat 30. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Haleluya. Pertanyaannya, apakah ini bertentangan? Di ayat ini dikatakan Tuhan Yesus minum, sedangkan dalam Injil Matius dan Injil Markus tadi dikatakan Tuhan Yesus menolak. Mari kita kupas tuntas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Matius 27 ayat 34 dan Markus 15 ayat 34. Dalam Injil Matius 27 ayat 34 berkata, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Perhatikan apa yang tertulis, anggur bercampur empedu. Markus 15 ayat 34 berkata, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Perhatikan apa yang tertulis di sana, anggur bercampur mur. Tapi di Injil Yohanes, Tuhan Yesus meminumnya. Apa yang Tuhan Yesus minum? Mazmur 69 ayat 22 tadi. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur. Anggur apa di sini? Apakah Tuhan Yesus meminum anggur yang bercampur empedu atau bercampur mur? Tidak. Apa yang Tuhan Yesus minum? Sudah perhatikan di sana, yang Tuhan Yesus minum adalah anggur asam. Amin. Para penafsir beranggapan bahwa minuman yang ditolak Tuhan Yesus yaitu anggur bercampur empedu dan bercampur mur adalah minuman yang berfungsi sebagai obat bius yang bisa mengurangi atau menghilangkan rasa sakit. Tuhan Yesus tidak meminumnya karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Yang Tuhan Yesus lakukan semua adalah penggenapan firman Tuhan. Amin. Kalau itu tidak sesuai firman Tuhan, pasti Tuhan Yesus tolak. Haleluya. Kalau kita perhatikan, perbedaannya tipis sekali, saudara. Campurannya yang beda. Tapi bahan dasarnya sama. Sama-sama dari anggur. Di luar sana banyak pengajaran yang dasarnya mungkin sama, saudara. Tapi mulai ditambah-tambah dan dikurangi. Sumbernya sama, Alkitab. Tapi Alkitab dipaksa untuk mengikuti kemauan mereka. Supaya apa yang mereka yakini didukung oleh firman Tuhan. Mereka mulai cari ayat-ayat yang mendukung pernyataan mereka. Dengar baik. Tuhan mau kita menggenapi firman Tuhan dengan cara apa? Melakukan firman Tuhan.
Jangan ditambah, jangan dikurangi. Jangan melenceng ke kiri atau ke kanan. Tapi berjalanlah lurus sejalan dengan firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang mengikuti dan menggenapi firman Tuhan. Kalau tidak sesuai firman Tuhan, saudara perhatikan, Tuhan Yesus tolak. Amin. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus hanya minum anggur asam. Tidak meminum anggur yang bercampur empedu atau yang bercampur mur. Tidak, saudara. Karena Tuhan Yesus mau merasakan sendiri penderitaan yang harus saudara dan saya alami. Seharusnya kan kita yang harus disalibkan. Tetapi Tuhan Yesus menggantikan posisi kita. Supaya kita yang percaya kepadanya, kita diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus hanya minum anggur asam. Karena dia mau menikmati sakitnya, penderitaan yang harusnya saudara dan saya derita, alami. Karena dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Pengorbanan Tuhan Yesus buktikan kasih-Nya, cintanya kepada kita di atas kayu salib itu. Haleluya. Hari ini kita belajar dua perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sana kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus bukan berarti dia tidak tahu kenapa Bapa meninggalkan dia. Tuhan Yesus tahu karena dia telah menanggung dosa umat manusia. Sehingga dia yang suci, yang kudus menjadi berdosa karena telah menanggung dosa-dosa kita. Allah itu kan Allah yang maha kudus, tidak mungkin kompromi dengan dosa. Makanya Allah meninggalkan Yesus di atas kayu salib itu. Karena Yesus telah memikul, menanggung semua dosa umat manusia. Yesus menjadi berdosa karena saudara dan saya. Yang kedua kita belajar, aku haus. Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan ini hanya meminum yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak meminum anggur yang bercampur empedu, yang bercampur mur, tidak. Karena Tuhan Yesus tahu, itu hanya mengurangi rasa sakitnya. Tuhan Yesus hanya minum anggur asam. Karena dia mau menikmati sakitnya akibat dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perkataan Tuhan Yesus ini kita belajar bahwa Tuhan rela melepaskan segalanya untuk dapat menyelamatkan saudara dan saya yang berdosa. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Yang kedua, kita belajar bahwa kita harus melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat luar biasa. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Masa muda mereka diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Tuhan Yesus berkati. Buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka diberikan penghiburan. Mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka selalu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan terus tercurah kepada semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama hamba Tuhan akan berdoa buat saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya minta perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan saat ini sedang mencari dana untuk membeli tanah dan membangun rumah Tuhan. Kami melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan akan menyediakan semuanya bagi kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya dan mau menabur, silakan menabur ke nomor rekening Bank BCA di nomor 6485464577 atas nama Yance Fritz Lolong dan Joni. Bapak Ibu Saudara yang dikerahkan hatinya untuk menabur, silakan saudara. Harap saudara yang sudah menabur menyertakan tanda bukti transfer ke WA saya di nomor 081337 491360 untuk saya laporkan kepada panitia. Saudara yang sudah menabur, saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan membalasnya berlipat-lipat kali ganda. Sampai jumpa di besok hari. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.